Oke, kembali lagi di Forum Timnas. Dan kali ini gue akan kembali membahas perihal persiapan dari Timnas Indonesia yang akan menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah mungkin sedikit lanjutan gue akan membahas lebih dalam lagi soal persiapan Timnas kita. Apa yang dibutuhkan oleh Timnas kita dan apa yang menjadi kekurangan selama ini dari Timnas kita yang ini harus diperbaiki supaya kita bisa mewujudkan mimpi. Ya, kita kalau secara realistis kita akan sulit bilang kalau kita bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Tapi bukan tidak mungkin hal itu mampu kita lakukan kalau saja kekurangan-kekurangan yang selama ini ada di timnas kita ini mampu diperbaiki. Ini adalah lanjutan mungkin dari video kemarin. Terima kasih untuk yang komen. Gue baca semua dan banyak orang yang komen perihal striker, kebutuhan striker dan kebutuhan kiper katanya. Ini dua pot yang menjadi fokus yang harus diperbaiki. Katanya harus mungkin naturalisasi atau apa, mengambil striker dan juga kiper yang bagus. Oke, pertama untuk penjaga gawang ini menurut gue bukan menjadi urgensi dari timnas kita. Ya, karena Hernando penjaga gawang timnas kita dan ada beberapa penjaga gawang muda yang gue lihat itu gue rasa oke. Nggak jelek, sama sekali nggak jelek. Jadi bukan merupakan urgensi kita untuk di posisi penjaga gawang. Kalau kita baru bicara tentang naturalisasi, gue nggak tahu ya nama-nama lain, tapi mungkin nama pemain keturunan yang punya performa, yang punya kualitas bagus itu Emil Audero. Tapi yang menjadi problemnya, ya, yang menjadi problem kita itu bisa aja sebagai netizen, sebagai supporter bilang, oh naturalisasi pemain ini bagus main di Serie A. Betul, bisa aja. Cuman yang menjadi problem adalah apakah mereka mau dinaturalisasi oleh Indonesia. Contoh Audero, dia blasteran dengan Itali, dia masih muda. Dia perform, dia main di Sampdoria. Bahkan diincar oleh Inter. Ada kabar muruknya diincar oleh Inter Milan. Sekarang pertanyaan gue gini, kalau lu jadi Audero, lu setengah Indonesia, setengah Italia, lu bisa dipanggil timnas Italia, lu bisa dipanggil timnas Indonesia. Peluang Emil Audero dipanggil timnas Italia itu besar. Karena performa dia ini udah di level tertinggi Italia, sepak bola Italia, yaitu Serie A. Ya kali dia mau memilih timnas Indonesia kecuali dibanding timnas Italia, itu nggak realistis. Nggak realistis sama sekali. Kita kan sudah pernah coba itu. Ditolak oleh siapa? Oleh bapaknya. Bapaknya Audero. Jadi menurut gua nggak realistis kalau kita mengharapkan naturalisasi pemain bintang yang gimana-gimana. Karena belum tentu mereka mau. Kalau mereka merasa prospek di negaranya, bukan negara Indonesia ya, kan setengah-setengah mereka nih. Misalkan di negaranya, mereka punya peluang untuk dipanggil timnas senior. Mereka akan pikir dua kali untuk mengambil tawaran naturalisasi menjadi timnas Indonesia. Walaupun mereka punya keturunan. Ini yang harus kita pahami. Jadi, sebaiknya kalau menurut gue, difokuskan ke yang urgen-urgen aja. Untuk penjaga gawang, gue masih bilang kita punya stok penjaga gawang lokal yang bagus. Nah, tapi untuk yang kedua, untuk masalah striker ini gue setuju. Karena kita tahu, masalah utama dari STY, timnasnya STY sejak dia datang itu striker. Tidak pernah ada striker yang bisa konsisten. Striker Indonesia. Mau muda, mau tua, sudah dicoba. Spaso pernah dikasih kesempatan, gagal total juga. Makanya nggak dipanggil lagi. Itu kan sampai STY bilang, kalau kalian punya rekomendasi striker, tolong kasih tahu saya waktu itu. Karena saya juga nggak tahu. Nah, ini yang menjadi problem dari timnas kita, yaitu striker. Striker yang masih sulit dicari di liga kita. Kenapa striker sulit dicari di liga kita? Kita lihat liga kita seperti apa. Mayoritas klub Indonesia memakai striker asing. Dan mayoritas top skor liga kita dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun itu didominasi oleh striker asing. Musim ini
You name it, striker Indonesia yang diberikan kesempatan sebagai striker dari klub sepak bola Indonesia. Ramadan Sananta mungkin di Persis Solo. Ricky Cawor di PSS Sleman. Tapi Ricky Cawor ini juga lebih ke winger ya. Karena dia biasanya sama Yeven berdua. Ya gue sedikit-sedikit ngikutin. Terus siapa lagi? Dimas Derajat. Terus Rafli di Arema kayaknya cadangan. Terus siapa? Gak banyak. Iya kan? Gak ada lagi. Ini yang sulit bagi STY untuk mencari penyerang-penyerang yang berkualitas. Penyerang Indonesia yang berkualitas. Karena nama-nama yang gue sebut tadi ini juga penampilannya tidak konsisten sama sekali. Tidak konsisten. Jadi problem kita itu bener-bener di real striker. Sama kayak Itali. Contoh ini gue contohkan dengan Itali. Itali sampai harus naturalisasi si Retegui. Itu kan saking kekurangan striker. Immobile, Belotti ini udah habis. Terus saking kekurangan strikernya karena poros strikernya di Liga Italia itu didominasi oleh negara-negara lain, bahkan sampai Tammy Abraham dipakai, Zeko umur 34 masih dipakai Inter. Sehingga striker-striker Italia itu tidak mendapatkan jam terbang. Tidak mendapatkan kesempatan bermain. Sebenarnya ada solusi lain nih. Kalau tidak mendapatkan jam terbang di Indonesia, maka abroad. Contoh, Marcelino. Marcelino bukan gak dapat jam terbang, tapi minimal dia abroad sehingga mendapatkan jam terbangnya di luar. Itu kan opsi lain. Kita contoh aja striker kita yang di angan-angan luar biasa, Bagus Kavi. Pergi ke Utrecht. Reserve tim kedua loh. Bukan reserve tim utama, reserve tim kedua. Akhirnya cedera parah. Balik lagi ke Barito. Terus striker-striker dulu, Muklis Haniding Saifullah lah, Dinan Javier lah. Itu semua kemana? Hilang, go. Ada masalah di striker kita. Dan ini harus dicari solusinya oleh STY. Kalau amit-amit tidak dapat sama sekali, apa yang harus dilakukan STY? Cari variasi lain. Main tanpa striker, main dengan false nine, bisa aja. Kenapa enggak? Tinggal disesuaikan. Kalau striker tidak ada, pemain yang istilahnya menjadi poros pencetak gol utama tim tidak ada, maka harus dibagi. Maka pemain-pemain lain harus bisa cetak gol. Marcelino dari second line harus bisa cetak gol, winger harus bisa cetak gol. Ini yang penting. Jadi daripada kita mengharapkan naturalisasi pemain-pemain depan yang ini sulit dicari gitu. Ini sulit dicari, poros ini sulit dicari. Lebih baik kalau menurut gue STY memikirkan variasi lain. Bisa aja memikirkan variasi lain secara formasi, secara gaya permainan. Sehingga kita tidak perlu striker yang benar-benar real number 9. Bisa kita contoh Pep sebelum Haaland datang. Itu kan tanpa striker utama. Tanpa striker nomor 9. Tapi mereka bisa perform. Mereka bisa mencetak gol dari berbagai pemain di setiap posisi. Nah, ini yang menurut gue menjadi solusi. Kalau seandainya amit-amit kita benar-benar kekurangan striker yang berkualitas di nomor 9. Karena untuk naturalisasi, itu kembali lagi seperti tadi gue bilang. Kita harus lihat, naturalisasi itu tujuannya apa? Kalau untuk nggak ada plusnya sama sekali, tidak ada kualitas lebih yang ditawarkan oleh pemain, buat apa dinaturalisasi? Yang kedua, kalau kualitasnya bagus, apakah dia mau? Contoh, Justin Hubner. Pemain Wolves. Mau nggak dia? Minta duit. Gede. Ini pemain yang berkualitas saja. Nggak jadi kan akhirnya. Jadi tidak semudah itu melakukan naturalisasi. Tergantung pemainnya juga nih. Mau nggak bermain untuk timnas Indonesia? Sorry tuh kita bicara realita aja. Timnas Indonesia ini masih di mata dunia ini belum menjadi timnas yang kuat. Masih dianggap sebelah mata. Nah, ini yang harus kita buat supaya nanti timnas Indonesia
menjadi timnas yang diperhitungkan supaya nanti pemain-pemain keturunan yang mungkin berkarir di luar negeri ini juga punya respect, punya apa ya, punya ketertarikan untuk membela timnas kita dibandingkan timnas setengah darahnya lagi yang mungkin secara nama lebih bagus, tapi kesempatan mereka untuk masuk timnas itu jauh lebih kecil dibandingkan masuk ke timnas Indonesia. Langkah utamanya apa? Langkah utamanya nanti di Piala Asia. Mungkin di Piala kualifikasi ini ya seperti tadi kemarin gue bilang di video sebelumnya. Target kita lolos ke tahap ketiga, which is possible, sangat mungkin. Lalu dilanjutkan ke Piala Asia. Kalau itu sudah bisa dilakukan Piala Asia lolos grup, perlahan-lahan, step by step, sepak bola Indonesia akan jauh lebih maju. Oke? Dan poros-poros tadi itu sudah pasti akan perlahan-lahan akan ditemukan solusinya. Entah menemukan pemain atau dengan mengubah sistem yang tadi gue bilang. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini tentang bagaimana polemik atau kekurangan yang dihadapi oleh timnas kita dan solusinya apa. Salam sepak bola Indonesia.